Hai, balik lagi bersama saya Tarik dan hari ini saya akan membahas tentang bisnis plan YouTuber gaming. Tapi sebelum video ini lanjutin, saya ingin mohon maaf dulu apabila suara audionya itu kurang jelas karena sekarang lagi hujan dan saya harus bikin videonya sekarang, jadi ya mohon maaf banget kalau misalnya kualitas audionya itu kurang ya. Jadi lanjut ke inti utama video. Jadi di bisnis plan ini saya akan membahas 9 pokok bahasan ya tentang bisnis plan. Yang pertama itu executive summary, di mana saya akan membahas secara singkat tentang bisnis saya. Yang kedua itu company description, yang ini saya akan menjabarkan lebih tentang bisnis saya, yaitu tentang misi dan visinya. Lalu ada yang ketiga itu ada service dan produk, di sini akan membahas tentang produk saya. Lalu yang keempat ada market analysis, di sini saya akan membahas tentang siapa target bisnis saya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan market ya, dengan pasar. Lalu yang kelima ada competitors dan benchmark. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompetitor saya ya. Kenapa dia menjadi kompetitor saya dan apa kelebihan bisnis saya dibandingkan kompetitor saya. Lalu yang keenam ada market plan. Di sini ada strategi yang saya gunakan dalam menjalankan bisnis saya. Lalu yang kedelapan ada yang ketujuh ada organize dan manajemen. Di sini saya akan membahas tentang siapa saja yang berperan dalam bisnis saya. Yang ke-8 ada finansial, ini tentu berbicara tentang uang ya, bagaimana keuntungan dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas tentang di finansial. Lalu yang ke-9 ada closing dan kontak saya. Langsung saja yang ke bagian pertama yaitu executive summary. Nah, jadi channel YouTube TH Gaming ya. TH Gaming adalah channel YouTube saya, merupakan channel yang berfokus pada video gaming, terutama game konsol. Nah, tidak seperti channel YouTube lainnya yang hanya memainkan jenis dan genre game tertentu, tapi channel TH Gaming ini memainkan semua jenis genre game konsol, baik itu game lama maupun game baru. Ya, jadi basically TH Gaming ini memainkan semua game baik itu game lama, game baru, walaupun kualitasnya baik atau kurang itu tetap dimainkan oleh channel ini, karena basically semua game itu ada yang mainkan ya. Jadi saya ingin menarik orang-orang yang memainkan game-game tertentu, game-game itu tadi, game-game lama, game baru, kualitas jelek, kualitas bagus. Saya ingin coba tarik mereka sehingga bisa berlangganan di bisnis saya itu, atau bisa disingkat ya subscribe lah ya. Lalu yang selanjutnya ada visi, misi, dan PD saya. Jadi visi saya mudah-mudahan bisa tercapai, bisa menjadi salah satu YouTuber terbaik di bidang gaming. Nah, amin, mudah-mudahan bisa. Jadi untuk melaksanakan mewujudkan visi saya mempunyai misi, yaitu memberikan konten video yang menarik di bidang gaming dan menjadi YouTuber yang sukses. Lalu untuk value ya, atau nilai yang dari saya itu konsisten, kreatif, dan beda dari yang lain ya, beda dari yang lain. Lanjut untuk company description. Nah, di company description ini saya akan menjabarkan lagi misi dan value saya, tapi kaitannya. Jadi misi pertama saya tadi adalah untuk membuat video gaming yang menarik di bidang gaming, di mana saya ini untuk membuat video saya menarik tentu saya harus kreatif ya. Contohnya saya kreatif dalam mengedit video, thumbnail, dan judul video. Lalu untuk misi kedua saya itu menjadi YouTuber yang sukses, yang dimana untuk menjadi YouTuber yang sukses saya itu harus konsisten, dimana saya harus konsisten dalam mengupload video. Jadi menurut research saya memang untuk menjadi YouTuber itu yang paling penting adalah konsistensi dalam mengupload video ya. Jadi kalau misalnya tidak konsisten itu bisa saja tidak akan berjalan YouTube-nya gitu. Untuk location tentu ini berbeda dari bisa dibilang berbeda dari bisnis-bisnis lain, misalnya yang kayak pergi rumah makan, yang buka rumah makan atau buka perusahaan, itu saya harus ke tempat kerjanya. Tapi untuk YouTuber ini dia mempunyai keuntungan di mana bisa dilakukan di rumah sendiri, khususnya juga itu YouTuber gaming. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan dari menjadi YouTuber gaming tentunya. Untuk legal struktur, basically tidak ada hukum-hukum yang harus menggunakan surat untuk menjalankan bisnis saya, itu YouTuber gaming. Jadi saya merencanakan untuk CV, di mana tanpa hukum ya, tanpa surat-surat. Nah, di mana mungkin saya akan mencari satu orang yang untuk membantu saya untuk menjalankan bisnis ini, satu orang yang misalnya untuk mengedit mungkin seperti itu.
lanjut ke bagian service and product. Nah, untuk service and product saya ini akan mengambil tema gaming tentunya. Untuk jenis gamenya saya akan mengambil game konsol dan game mobile. Nah, di sini kenapa saya tambahkan game mobile? Karena untuk jaga-jaga ya, basically untuk jaga-jaga. Nah, untuk kalau misalnya game konsol saya ini basically tidak ada yang tonton atau kurang yang tonton. Nah, kenapa saya mengambil game konsol dan mobile? Karena untuk game PC sekarang itu sudah banyak sekali yang memainkannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya bakal memainkan game PC juga. Nah, kalau misalnya viewernya pengen saya main game PC dan viewernya banyak, ya tentu saya bakal memainkan game PC tadi. Nah, di bagian service and product juga nih saya menjabarkan problem atau masalah apa yang terjadi di masyarakat. Nah, selain karena malas keluar rumah, banyak sekali tempat hiburan yang tutup di masa pandemi sekarang ini. Walaupun sebenarnya tidak terlalu, misalnya di selesai pandemik tetap ada hiburan, tapi tetap orang-orang itu kekurangan hiburan ya. Ada juga orang-orang yang merasa rindu dengan game-game lamanya atau bisa dibilang ingin merasakan nostalgia dari game-game yang ia mainkan pada tahun-tahun sebelumnya ya. Salah satunya contohnya itu game konsol yang berjaya pada tahun 2000-an. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya itu, makanya channel TH Gaming ini merupakan salah satu channel yang menghibur dengan cara memberikan konten video game yang bisa membuat rasa bosan hilang atau menghilangkan rasa menambah rasa bahagia tadi atau hiburan tadi. Lalu untuk masalah yang kedua yang ingin merasakan nostalgia atau rasa rindunya, nah maka ini merupakan salah satu kelebihan channel TH Gaming, di mana dia ini menyajikan yaitu game-game basically game lama pun dia mainkan. Makanya saya bilang tadi executive summary, dia itu memainkan semua game, baik game lama maupun game baru. Makanya game lama ini bisa memberikan channel TH Gaming ini memainkan game lama sehingga bisa memberikan jiwa-jiwa nostalgia yang ingin mereka inginkan. Lalu untuk value proposition, jadi value proposition ini seperti yang saya sudah bilang tadi, channel TH Gaming ini memainkan semua jenis game, terutama game konsol, baik itu konsol lama seperti PS1 atau PS2 yang bisa memberikan rasa nostalgia tadi, ataupun konsol baru ya, game-game konsol baru. Dan channel TH Gaming juga ini saya sudah bilang tadi executive summary, itu dia tidak memandang bulu tentang kualitas game, itu baik game kualitasnya gamenya buruk ataupun baik, tetap dimainkan di channel TH Gaming ini, karena basically menurut saya research saya tadi, karena satu game itu pasti ada yang mainkan. Lanjut untuk bagian market analysis ya. Market analysis untuk target saya memberikan data dulu. Untuk market analysis ini menurut penelitian saya ya, YouTube sekarang itu, apalagi YouTube tahun 2020 ini didominasi oleh anak-anak ya. Basically kebanyakan di YouTube itu konsumennya itu anak-anak, apalagi YouTuber gaming gitu kan. Makanya untuk target audiensnya itu saya memberikan 50% untuk anak-anak umur 7-15 karena anak-anak itu basically sekarang YouTube dipenuhi oleh anak-anak. Makanya Kopa itu bekerja sama dengan YouTube untuk anak-anak ya, kekerasan ke anak-anakan itu dihilangkan dari YouTube. Lalu untuk remaja saya berikan 35%. Kenapa? Karena basically karena konsol itu tahun 2000 berjayanya, jadi untuk sekarang mungkin anak-anak yang main konsol dulu itu sudah remaja-remaja semua. Jadi saya memberikan 35% untuk remaja, lalu untuk 25% untuk dewasa yang lebih dari 26 tahun, karena bisa saja mungkin anak-anak tahun 1990 itu memainkan juga kan di sana itu ada game konsol PS1, game lama sekali, bisa dibilang ya generasi pertama. Jadi saya menargetkan juga untuk orang-orang dewasa. Lalu untuk pekerjaan ya tentu seluruh pekerjaan, basically tanpa pekerjaan pun bisa menonton ya. Saya targetkan karena basically YouTube ini semua orang bisa tonton ya. Untuk daerah tempat tinggal seluruh dunia, tapi saya targetkan untuk, saya lebih dominankan untuk Indonesia karena saya bahasa Indonesia, tapi saya targetkan seluruh dunia karena YouTube ini apabila kita upload di YouTube semua orang bisa nonton, jadi kenapa tidak saya targetkan untuk seluruh dunia. Untuk strateginya nanti saya akan bahas di marketplace ya, marketing plan ya.
Nah, untuk kompetitif analistik, untuk kompetitor tentunya untuk sesama YouTuber gaming, tetapi makanya ini saya bilang tadi, untuk YouTuber yang berfokus pada game konsol itu kurang ya, makanya saya bilang di produk tadi untuk game PC itu sudah banyak, tapi untuk konsol itu masih kurang, makanya saya mencari peluang ya yang bagus ya untuk memulai YouTube bisnis saya. Nah, untuk challenge ya tentunya ini semua challenge YouTuber ya kalau baru mulai tentu untuk susahnya kita itu direkomendasi oleh YouTube karena kita ini YouTuber baru. Jadi disinilah kreativitas kita dalam mengedit video, mengupload video untuk memberikan tag video sehingga YouTube itu bisa merekomendasi channel YouTube kita, channel YouTube saya maksudnya. Lalu untuk bagian competitors dan benchmark. Nah, untuk competitors saya tadi sudah bilang untuk sesama YouTuber gaming yang untuk tapi lebih dominan untuk yang jenis game konsol ya. Tapi untuk pesaing saya itu seperti saya basically tidak terlalu yang baru memulai itu tidak terlalu mempunyai kelebihan, tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang sudah memulai terlebih dahulu. Seperti contohnya ya Pindah Basudara, itu sudah basically merupakan kompetitor saya yang paling besar karena dia juga basically yang membuat saya menarik saya di YouTube untuk memainkan game konsol ya. Jadi susah untuk melawan orang-orang yang sudah terlebih dahulu, tapi dengan kreativitas pasti bisa saja YouTube kita bisa melebihi dari yang terdahulu tadi. Nah, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, untuk benchmarknya, channel TH Gaming memiliki beberapa keunggulan dan peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu channel TH Gaming ini tidak pandang bulu atas kualitas dan tanggal rilis gamenya. Jadi basically channel ini seperti yang saya bilang sebelumnya lagi tidak memainkan semua game, baik game lama, game baru, kualitas game buruk, game baik, semua saya mainkan karena basically semua itu semua game itu pasti ada yang mainkan, baik itu game lama, game baru, kualitas buruk baik pasti ada yang mainkan. Lanjut untuk bagian marketing plan dan strategi. Nah, untuk strategi yang pertama itu saya konsisten ya, basically value tadi, konsisten dalam mengupload video dengan cara memiliki jadwal tetap upload video setiap harinya. Dengan video dengan punya video dengan kualitas tinggi, lalu mengidentifikasi apa yang dilakukan kompetitor. Jadi misalnya kompetitornya lakukan ini, kita lihat apakah viewernya banyak atau tidak, atau bagaimana ada komen-komen dari channel YouTube lain gitu. Lalu untuk keempat ini mungkin basically yang paling penting untuk YouTuber pemula, yaitu kata kunci atau teks dari YouTube video YouTube kita. Jadi untuk melawan orang-orang yang sudah mendahului kita itu, kita harus kreatif dalam membuat judul dan kata kunci tadi ini. Oke, lanjut untuk masih di market plan. Nah, untuk pricing ini berbeda dari bisnis-bisnis lain. Basically untuk pricing atau harga dari produk atau video saya itu basically gratis, karena YouTube itu memberikan video secara gratis, makanya ada muncul subscribe itu gratis ya, karena basically memang kita memberikan video secara gratis untuk hiburan. Untuk keuntungannya nanti kita akan bahas finansial, kenapa harganya 0 kok ada keuntungannya gitu. Nah, untuk place ini maksudnya penyebaran bisnis saya ya. Di sini saya bilang tadi untuk market analisis saya tadi itu saya menargetkan seluruh dunia, tapi untuk target utamanya tentu negara Indonesia karena saya bahasa Indonesia. Nah, untuk strategi penonton negara lain saya bisa menyediakan subtitle bahasa Inggris, di mana YouTube ini sudah memberikan fitur subtitle ya. Jadi untuk promotion saya bisa basically, kalau promotion saya sudah mempromosikan diri saya di media sosial, karena ya memang platform saya itu di media sosial. Jadi secara tidak langsung saya basically sudah mempromosikan video saya melalui media sosial YouTube. Tapi saya juga berencana untuk men-share-nya di media-media sosial lain seperti Instagram dan Facebook. Lanjut untuk bagian finansial. Finansialnya saya akan membahas tentang sales projection. Di mana sales projection ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu price per unit. Untuk price per unit seperti yang saya bilang tadi, price itu basically YouTube memberikan harga gratis ya untuk menonton video-video kita. Lalu untuk total unit sold. Nah, untuk total unit sold ini saya
basically ini apa ya, kalau initial YouTube itu basically untuk subscriber, kali ya saya target bilang saya di subscriber. Jadi untuk 6 bulan pertama itu saya targetkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dimana ini saya targetkan monetisasi, dimana monetisasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan duit dari YouTube. Nah, setelah monetize, kita bisa mendapatkan uang dari YouTube melalui iklan ataupun jumlah klik ya. Jadi untuk 6 bulan pertama saya basically tidak ada penghasilan, cuma fokus untuk mencapai monetize. Nah, untuk 10 Mei merupakan keuntungan dari unit sale tadi. Jadi misalnya 6 bulan pertama itu, ketika saya sudah mendapatkan 6 bulan pertama, saya bisa mencapai, ketika sudah monetize itu bisa mencapai 1-3 juta per bulannya ya. Memang ini YouTube ini luar biasa, bisa sampai 1-3 juta. Ini subscriber baru 1000, apalagi kalau misalnya sudah 100.000 itu basically keuntungannya sangat besar. Nah, untuk cost unit basically lagi untuk harga-harga bisnis saya itu gratis, karena ya video di YouTube itu gratis ya. Lalu untuk cost of sale, basically untuk cost of sale ini atau biaya produksi ya, biaya produksi ini tidak seperti bisnis lain, seperti misalnya saya membuat roti. Kalau roti itu setiap dibuat kan membutuhkan tepung, jadi harus ada pengeluaran terus. Tapi untuk YouTube ini hanya membutuhkan modal awal, yaitu basically modal awalnya saja, seperti misalnya laptop, handphone, dan lainnya. Untuk pengeluaran selanjutnya itu tidak ada ya, tinggal membutuhkan diri sendiri dan suara. Karena ya seperti tadi cuma membutuhkan modal awal saja. Untuk selanjutnya itu untuk biaya produksinya itu hanya membutuhkan diri sendiri. Nah, untuk nah dalam bentuk tabelnya begini, 0 untuk 0 bulan sampai 6 bulan itu basically harga modal saya, modal 4 juta misalnya. Lalu untuk keuntungan 6 bulan pertama misalnya 3 juta rupiah seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk 12 bulan pertama ini saya sudah bisa mencapai 7 juta rupiah. Jadi dalam 1 tahun itu saya mungkin bisa mencapai 10 juta rupiah. Untuk expense budget atau fixed cost atau biaya tetap saja itu tentu kuota ya, karena untuk mengupload video di YouTube saya membutuhkan kuota atau wifi. Jadi saya rencanakan si wifi ya untuk lebih murah, jadi sekitar 2,4 juta per tahunnya, ini per tahun ya. Nah, untuk cash flow project saya menghitung cross margin saya. Untuk cross margin ini jadi pendapatan bersih saya ya dalam 1 tahun itu sekitar 10 juta dikurang 4 juta tadi yaitu modal saya. Jadi basically saya dapat 6 juta per bulan. Nah, untuk break-even analysis ini dimana saya bisa mengembalikan modal saya ya, modal saya sekitar 6 bulan. Lalu untuk selebihnya itu yaitu keuntungan ya. Makanya ini hebatnya YouTube, jadi hanya membutuhkan modal awal untuk tidak ada pengeluaran lagi, tinggal keuntungan saja. Jadi untuk keuntungan juga ini finansial ini tidak hanya 10 juta saja bisa. Ini kan 10 juta ini dari jumlah klik dan monetize. Bisa saja kita melakukan live lalu kita dapat donation, kita buka membership, dan kita dapat endorse gitu ya. Itu bisa menambahkan jumlah keuntungan kita seperti itu. Jadi menjadi YouTuber gaming ini memang memerlukan usaha yang sangat bagus kalau lancar. Lanjut bagian organize dan management ya. Untuk bagian organize dan management ini saya basically dalam bisnis saya ini hanya berperan saya sendiri, karena basically YouTube hanya yaitu bisnis yang dipegang oleh satu orang saja, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat nanti saya akan memperkerjakan orang ya. Misalnya saya coba untuk bagian editing, jadi saya tidak usah untuk mengedit video lagi, tinggal editor saya yang mengedit video saya, jadi mempermudah pekerjaan saya. Lalu untuk closing dan kontrak, jadi channel TH Gaming mememainkan semua game, baik itu game underrated ataupun viral, main game baru, game lama ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi basically
YouTube gaming ini not just play one game, but this channel play all game. Oke, untuk saya kira itu saja dari saya. Untuk mohon maaf apabila ada kekurangan dan see you next video. Bye.